Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus 2021. Jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2021 sudah dibuka sejak 15 Maret 2021 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2021. Pelaksanaan UTBK terdapat 2 gelombang, di mana gelombang 1 yaitu pada tanggal 12 sampai 18 April 2021, gelombang 2 26 April sampai 2 Mei 2021. Pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN yaitu pada tanggal 14 Juni 2021. Nah, diingatkan hari ini yaitu pengumuman hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN 2021 yaitu Senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pengumumannya kalian bisa lihat di https pengumuman smptn.ltmpt.ac.id. Ucapkan selamat bagi kalian yang lulus SMPTN 2021. Namun bagi kalian yang tidak lulus SMPTN 2021, kalian jangan berkecil hati. Kalian dapat mengikuti seleksi jalur kedua yaitu UTBK SBMPTN 2021. Kita lihat yuk, apa itu UTBK SBMPTN 2021. SBMPTN yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi yang menggunakan nilai UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi UTBK yaitu artian dari ujian tulis berbasis komputer. Nah, kemudian UTBK 2021 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 dari pendidikan menengah, SMA, MA, SMK, dan sederajat, serta lulusan paket C tahun 2019, 2020, 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Kita lihat latar belakang dari SBMPTN. Sejak tahun 2019, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK dan atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Ujian tulis berbasis komputer UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT, di mana LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Pelaksanaan UTBK oleh LTMPT memiliki keunggulan karena hasil tes kredibel, terstandar, dan nilai diberikan secara individu kepada peserta. Nah, apa saja persyaratan dari peserta UTBK SBMPTN 2021? Yang pertama, memiliki akun LTMPT dan sudah permanen sebelum penutupan registrasi akun. Kedua, warga negara Indonesia WNI yang memiliki nomor induk kependudukan NIK. Ketiga, siswa SMA, MA, SMK sederajat calon lulusan tahun 2021 harus memiliki surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021. Atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. 4. Siswa lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Tidak lulus jalur SNMPTN pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Persyaratan tes peserta. Yang pertama, peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Kedua, peserta yang akan memilih prodi Soshum maka mengikuti TPS dan TKA Soshum. Peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA, MA jurusan IPA saja. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. 9. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra di mana POM dapat didownload dalam ltmpt.ac.id. 11. Membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Kita ringkas lagi ya ketentuan umum UTBK SBMPTN 2021. Jadi yang pertama perlu diingat, peserta diperbolehkan mengikuti UTBK 2021 sebanyak 1 kali. Kedua, hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk mengikuti SBMPTN 2021 dan penerimaan di PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri tahun 2021. Ketiga, SBMPTN 2021 dilakukan
dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri yang bersangkutan. Lihat alur pendaftaran UTBK SBMPTN 2021 secara umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, login menggunakan akun LTMPT di https portal.ltmpt.ac.id. Kedua, melengkapi biodata. Ketiga, memilih prodi studi. Keempat, mengunggah portofolio. Kelima, memilih pusat UTBK. Keenam, melihat nomor pendaftaran. Ketujuh, konfirmasi kartu peserta. 8. Unduh kartu peserta. Ini wajib kalian sampai mengunduh kartu peserta SBMPTN 2021. Lihat ketentuan pilihan PTN dan program studi. Yang pertama, program studi yang ada di PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Saintek dan kelompok Sosum. Kedua, peserta dapat memilih program studi dari PTN, PTKIN, Politeknik Negeri manapun. Ketiga, peserta dapat memilih paling banyak 2 program studi dengan ketentuan. Pertama, jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, peserta mengikuti kelompok ujian Saintek. Selanjutnya, jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Sosum, peserta mengikuti kelompok ujian Sosum. Selanjutnya, jika program studi yang dipilih dari kelompok Saintek dan kelompok Sosum, peserta mengikuti kelompok ujian campuran. Yang keempat, peserta dapat memilih 2 program studi dari lintas PTN, PTKIN, Poltek Negeri. Selanjutnya, urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Keempat, program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA, MA, jurusan IPA saja. Selanjutnya, nomor 5, daya tampung dan syarat per PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri tahun 2021 dapat dilihat di submenu daftar PTN dan Poltek. Ketentuan biaya UTBK yaitu 200.000 untuk kelompok ujian Saintek atau Sosum, kemudian 300.000 untuk kelompok ujian campuran. Biaya UTBK dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri, BDNI, BTN, atau BRI. Kemudian biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Selanjutnya, calon peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah yang dinyatakan lolos persyaratan tidak dipungut biaya. Perlu dijelaskan untuk pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah bagi pendaftaran UTBK SBMPTN. Yang pertama, jika peserta sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah namun nomor tidak muncul pada saat melakukan pendaftaran dan muncul slip pembayaran, maka jangan melakukan pembayaran dan jangan melakukan pendaftaran. Segera lapor ke Puslapdik melalui laman https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian login untuk mendaftar dan pastikan pendaftaran KIP kuliah sudah muncul. Jika siswa sudah terlanjur membayar biaya pendaftaran, maka biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Tetapi status sebagai pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah masih tetap berlaku. Ketiga, informasi lain seputar KIP kuliah dapat langsung menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud pada laman https://kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui media sosial Puslapdikbud. Sekarang kita ulas kembali alur pendaftaran UTBK SBMPTN 2021. Yang pertama yaitu melengkapi biodata. Bagi yang tidak butuh fasilitas tunanetra, berarti konfirmasi langsung permanenkan biodata. Bagi yang butuh fasilitas tunanetra, unduh formulir pernyataan tunanetra, kemudian unggah bukti pernyataan tunanetra. Kemudian di sini bisa kalian lihat, ini merupakan contoh surat pernyataan tunanetra sebagai bagian persyaratan pendaftaran UTBK 2021. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, NISN, sekolah, NPSN, sampai ada tanda tangan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, stempel sekolah. Selanjutnya, yang pertama tadi melengkapi biodata. Bagi yang tidak membutuhkan fasilitas tunanetra, langsung permanenkan biodata. Yang kedua adalah memilih program studi. Nah, di sini pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah tidak dapat memilih prodi dari PT Keagamaan atau UIN ya. Jika tetap ingin memilih, harus membatalkan kepesertaan KIP kuliah di https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, memilih program studi. Ketiga yaitu mengunggah portofolio. Jadi tadi bagi
prodi yang tidak mewajibkan portofolio, langsung ke poin keempat. Nah, bagi prodi yang mewajibkan untuk mengunggah portofolio, segera kalian lihat alur pembuatan ketentuan-ketentuan dari pembuatan portofolio tersebut. Dalam mengunggah portofolio bagi peserta SNMPTN boleh menggunakan portofolio SNMPTN atau tidak juga menggunakan portofolio SNMPTN, maka silakan unggah dokumen portofolio yang baru. Bagi bukan peserta SNMPTN, setelah kalian mengunggah portofolio, silakan lanjut ke 4, yaitu memilih pusat UTBK. Silakan kalian memilih pusat UTBK kalian. Di dalam memilih pusat UTBK, di sini akan konfirmasi pilihan prodi, kemudian pusat UTBK dan pembayaran biaya UTBK atau bagi pemegang KIP kuliah. Nah, di sini ada antri untuk memperoleh nomor peserta. Nah, bagi pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah berarti langsung melihat nomor pendaftaran. Sedangkan bagi bukan pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah, kalian akan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK. Kemudian lanjut melakukan pembayaran di Bank Mitra LTMPT sampai kalian melihat nomor pendaftaran. Nah, perlu diingat ya, ketika kalian memperoleh slip pembayaran biaya UTBK, masa berlaku slip pembayaran ini ada kadaluarsanya. Jadi tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Jangan sampai nomor pesertanya dibatalkan. Setelah melihat nomor pendaftaran, lanjut kepada konfirmasi kartu peserta. Di sini kalian silakan mengunduh kartu peserta. Sifatnya di sini wajib karena sebagai prasyarat bahwa kalian sebagai peserta SBMPTN 2021. Untuk panduan lengkap pendaftaran UTBK SBMPTN 2021, kalian dapat unduh semuanya, semua petunjuk, semua ketentuan, semua persyaratan apapun di laman ltmpt.ac.id. Kembali ya, di sini ada tentang mengenai portofolio. Portofolio ada 10 jenis, yaitu olahraga, kedua seni rupa desain dan kriya, ketiga tari, 4 teater, 5 musik, 6 seni karawitan, 7 etnomusikologi, 8 fotografi, 9 film dan televisi, 10 seni pedalangan. Dan kalian unduh semua petunjuk dan dokumen portofolio pada laman di ltmpt.ac.id tersebut. Ini adalah salah satu contoh ketika kalian mengunduh pernyataan peserta bagi portofolio yang pendaftar SRDSKR. Nah, di sini akan muncul template, instruksi kerja penyusunan portofolio, kemudian penjelasan karyanya. Terlihat di sini contohnya nih, instruksi kerja penyusunan portofolio bidang SRDSKR. Yang pertama di sini harus berisikan 1 karya gambar hitam putih, tema ditentukan. Kemudian 1 karya gambar berwarna komposisi, 4 benda, itu tema ditentukan pula. Kemudian 1 karya terbaik atau terpilih lainnya yang kalian miliki jika ada ya. Kemudian 1 tulisan berkenaan dengan karya terbaik atau terpilih sesuai dengan butir C. Kelima yaitu pernyataan keaslian karya, penampilan tulisan yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas materai. Nah, ini adalah pernyataan keaslian pembuatan karya atau penampilan atau tulisan dalam dokumen portofolio. Mengisi di sini ada nama siswa, ISN, asal sekolah, sampai kalian membubuhkan materai dan menandatanganinya. Ini pula bagi instruksi kerja penyusunan portofolio bidang fotografi. Hampir sama dengan yang tadi. Di sini terdapat penjelasannya. Misalkan buatlah, tampilkanlah 1 buah karya foto yang menurut Anda adalah karya baik kalian. Berilah judul yang menarik dan sertakan data teknis pemotretan. Kemudian karya fotografi cerita, foto berwarna. Petunjuknya buatlah dan urutkan 3 buah karya foto yang saling berhubungan. Dapat mengabarkan cerita tentang sesuatu sesuai minat Anda dan jelaskan cerita tersebut. Silakan kalian unduh, kemudian jangan lupa kalian ingat jumlah dan jenis file yang wajib diunggah sebagai peserta UTBK SBMPTN 2021. Misalkan sini ada olahraga, 1 file video, formatnya MP4, durasi 3-10 menit. Selanjutnya untuk kelompok portofolio yang pemilihannya teater, 1 file video, format MP4, durasi 3-5 menit. Dan untuk kelompok seni rupa, desain dan kriya, 1 file PPT, terdapat 6 halaman slide. Itu semua adalah contoh dari dokumen portofolio yang harus kalian persiapkan.
Diingatkan kembali tadi untuk pendaftaran peserta reguler non-KIP kuliah, yang pertama adalah melengkapi biodata, kemudian mengisi data pilihan prodi, kemudian portofolio dan pusat UTBK. Selanjutnya adalah slip pembayaran dan kartu peserta. Jadi wajib ini sampai kalian cetak kartu peserta kalian. Nah, bagi peserta KIP kuliah, yang pertama adalah tadi melengkapi biodata, baik itu peserta yang non tunanetra maupun peserta tunanetra. Kedua yaitu data pilihan prodi, portofolio dan pusat UTBK. Dan keempat, konfirmasi dan kartu peserta. Kan kembali bahwa jadwal UTBK SBMPTN 2021 yaitu hanya sampai tanggal 1 April 2021, di mana gelombangnya pelaksanaan UTBK-nya terdapat 2 gelombang, yaitu 12 sampai 18 April dan 26 April sampai 2 Mei, dan hasilnya SBMPTN akan diumumkan pada tanggal 14 Juni 2021. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Semoga tetap semangat. Jangan lupa bagi peserta UTBK SBMPTN 2021 jangan lupa belajar. Kalian belajar soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Semoga berhasil dan sesuai apa yang kalian cita-citakan. Sukses semua bagi para pejuang kampus 2021. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa.